Shalom, salam sade, salam hari Kamis, salam malam Jumat. Ketemu lagi di channel Sayur Bening dengan market yang rada boring. Ini kita lihat daily-nya tadi nutup sebenarnya nggak kurang bagus juga di 25,7 ya, 25.700 something nutupnya. Market cap sih masih sama seperti kemarin 1,04 triliun. Volume ada naik dikit, tapi ya sebenarnya kondisi gini weekday volume cuma ini berapa, 26,7 billion. Volume kecil ya, itu kondisi gitu agak hati-hati juga market. Bisa aja tiba-tiba market disorong kalau bandar mau cari ini ya, mau cari liquid, entah dia mau short squeeze ya kan, atau long squeeze ya, tergantung dia punya ini kondisi. Dominance seperti kemarin, BTC dominance di 48,2. Fear and greed masih posisi fear sedikit di 35%. Ini saya buat video. BTC di 25.784, ETH di 1.637, BNB 215. BNB agak naik dikit. Kemarin saya ada ambil dikit BNB. Ya harap lihatlah bisa naik di kemarin 214 something saya ambil ya. Ya lihat bisa naik dikit nggak dalam 2 hari ini buat swing. Karena dia ada trading competition ya, free trading ya. Mungkin aja entah di weekend nanti bisa naik dikit, who knows. Kondisi gitu ya. Oh, Solana untung kemarin saya TP udah agak drop balik dia ya. Jadi coba tunggu dia masih bisa drop dikit nggak, nanti lihat kalau weekend ini kalau dia agak drop lagi nanti saya coba ambil swing lagi Solana ini ya kan. AVAX yang belum saya TP kemarin harap dia bisa naik, masih nggak mau ya. Lihatlah hari ini besok AVAX gimana, bisa ini nggak. Untuk hari ini yang agak di pom itu Flux ya, Flux 30 something persen, tapi tadi ada yang komen katanya di exchange Indo ada yang pom sampai ratusan persen. Hati-hati yang gitu ya. Kalau cukong mainin hati-hati kalian, jangan FOMO, jangan masuk perangkap cukong ya. Itu aja masukan dari saya ya. Tetap harus hati-hati. Kalau yang nggak make sense jangan kalian ini kejar, jangan FOMO ya. Yang gitu-gitu agak hati-hati. Semalam hampir saya kena ini, untung cepet saya ini anomali emas. Semalam agak anomali emas itu semalam dari market Asia sampai market Europe buka, sampai market Amerika hampir buka itu ya. Sebelum itu dolar agak koreksi, tapi emas justru merah, anomali. Soalnya dia hijau, justru nggak hijau. Napas habis keluar ini di 845 S&P Global Service PMI dia drop ya. Dilihat dari itu perkiraan drop. Waktu itu ya emas agak ini jadinya merah tipis, tapi selang nggak lama, kurang dari setengah jam keluarnya ISM non manufacturing. Nih ya PMI non manufacturing justru di luar perkiraan dia ya, ternyata naik dia di luar perkiraan. Yang ISM non manufactured employment-nya yang diperkirakan sebelumnya 50,7 naik 54,7 ya kan. Nah ISM manufacturing PMI untuk bulan Agustus juga mengalami kenaikan. Sebelumnya justru diperkirakan ada turun dikit, justru mengalami kenaikan. Sebelumnya 52,7, forecastnya 52,5, ada turun dikit diperkirakan, justru naik 54,5 ya. Dan ISM manufacturing price-nya untuk Agustus juga mengalami kenaikan
signifikan juga, yang sebelumnya 56,8 naik 5, langsung berbalik arah. Agak tebal merahnya emas, langsung saya geser stop loss, langsung saya DCA lagi, karena saya pikir gini, kadang saya nggak ini, saya biarkan SL kalau ragu, karena ini saya pikir emas harusnya udah harus balik hijau lagi gitu. Kalau lihat dari ini ya dolar menguat, tapi posisinya sampai di weekend ini harusnya ada ini hijau gitu, karena mungkin dolar akan ditekan turun juga, mungkin Jepang akan lepas ini. Untuk yang pegang yen ya, kemungkinan ya lihatlah, mungkin besok pagi ada pengumuman GDP untuk Jepang GDP mungkin ada mengalami kenaikan. Terus juga pemerintah Jepang coba mau tekan oil turun gitu ya, karena udah 2 bulan belakangan ini minyak naik-naik di sini juga, mereka udah pada protes juga sama pemerintah, kayak nggak ada reaksi gitu ya. Gasolin naik gitu ya, bensin naik ya gitu, yang nggak ada kelihatan pemerintah buat aksi gimana untuk nekan turun. Nah kemarin udah press terus pemerintah Jepang kayaknya minggu depan coba, entah gimana cara, entah dia subsidi atau apa ya, emas mungkin akan diturunin dikit, karena di sini kalau kita pakai yang regular aja 1 liter 184-185 yen gitu ya. Jadi yang sebelumnya udah sempet drop ke 162 gitu, 164, 65, orang masih ini, tiba naik lagi di 184, 185. Udah pada ini kan, ya supir-supir truk perusahaan kan tambah berat kosnya gitu. Tapi kayaknya akan diturunkan katanya minggu depan. Yen kan mengalami pelemahan ini. Nah kalau kita lihat besok GDP, andai kata saya lihat forecastnya GDP ada kenaikan, nah yen mungkin akan menguat ya, atau bisa aja dia mau tekan ini, tekan agak dolar turun supaya yennya menguat ya kan, bisa aja ya dia dump bond Amrik lagi, bisa aja, karena Jepang salah satu pemegang bond US dollar terbesar juga gitu ya, masih besar dia pegang gitu. Makanya buat yang kalian ini pekerja yang ngirim duit, sabar dikit, mungkin yen akan drop balik ke bawah dikit nanti ya. Ini memang agak lemah hari ini, 147 ini ya. Semalam udah tembus 1 dolar 147 yen gitu. Mungkin akan ada ini ya, lihatlah besok. Terus minggu depan mungkin akan ada penekanan gitu agar minyak turun gitu ya. Nah, terus untuk malam ini yang kita lihat ya, itulah sebabnya kalau saya lihat ininya, terus kemarin saya DCA, saya emas ya DCA lagi, saya geser stop loss karena saya pikir ya mungkin hari ini paling nggak sampai Jumat paling nggak harus ada hijaunya ya. Dan yen juga kelihatan akan turun ya, dia 147 tertinggi untuk ini, kayaknya posisi kalau lihat chartnya juga yen seperti kena double top juga gitu, seharusnya dia drop itu nanti ya. Jadi bisa aja dolar koreksi gitu. Semoga USD Japanese yen ya itu ini. Nah kalau emas itu semalam itu pas saya lihat dia ini, saya geser stop loss, saya DCA lagi di 1913. Karena awal saya masuk kemarin itu saya ambil buy di 1925 ya. Terus saya DCA lagi di 1913, saya ambil posisi buy. Posisi sekarang kalau lihat ini hari ini market Asia agak lumayan agak hijau sedikit, emas ada hijau 3 dolaran
ya. Tapi posisinya masih floating loss, ya biarkan aja, semoga aja ada ini. Mulai hari ini agak bisa hijau emas, bisa aja karena hari ini market Asia untuk stock market drop gitu, terutama tech stock ya. Tech stock mengalami ini, terutama tech stock Cina drop ya. Jadi market Asia rada merah, tech stock turun, yang efeknya juga ke emas agak positif gitu ya. Nah, semoga malam ini ya, kita lihat malam ini untuk Amrik data gembel biasa Kamis ya. Kamis ada data gembel. Oh, hari ini ada ini juga GDP ya, euro ya, jam 4. Jam 4 ada result GDP euro. Kita lihat nanti kemana arahnya ya, itu akan efek ke emas. Terus jam 7.30 data gembel, initial jobless claim, yang dimana ada mengalami kenaikan gitu ya. Ya, kita lihatlah, dia ada beberapa ngaruh non farm productivity, ada kenaikan unit labor cost, penurunan, terus crude oil ini ya. Terus jam 10 itu crude oil inventory, itu ngaruh, crude oil lagi tinggi ini ya. Crushing crude oil. Terus jam 2.30 FOMC member Williams speak, ini yang sama. Ini nanti ada Fed balance sheet, kemana arahnya ya. Kalau lihat dari ininya, sausnya hari ini emas bisa hijau sih, asal dia nggak anomali. Padahal kemarin itu termasuk positif market. Bank of Canada juga nggak naikkan interest rate ya kan, tapi ya karena market masih fear sih, masih negatif gitu, maka orang kurang apa ya. Ya lihatlah hari ini jam 9 duluan awal ada si FOMC member Harker biasanya speak, nggak terlalu ngaruh. Kalau Bowman masih agak ini, kadang dia hawkish ya. Lihatlah malam ini kemana arahnya ya. Kalau siap posisi, itu alasan saya ini emas, saya masih ini ya, ambil posisi buy, karena saya pikir emas masih. Tapi ya nggak saran, ini bukan saran buat kalian, ini saya nggak mau kalian main ikut-ikutan. Ini apa yang saya paparkan, saya jangan nanti loss nyala-nyalain gitu ya. Paling bagus Anda, saya kasih masukan analisa, tapi Anda sendiri yang tentukan ya. Jangan main ikutan sehingga nanti nggak nyala-nyalakan gitu ya, karena masing-masing ini. Kadang kalau lagi kita pas ya pas ini kalau kadang market anomali susah kita lihat arah kemana gitu, karena nggak sejalur gitu saat dia anomali gitu ya. Jadi begitu resiko di market. Masih saran saya, kadang masih banyak yang tanya komen emas dia. Saya tidak sarankan buat yang tidak expert, yang tidak pengaman emas, jangan ini, karena volatile ya. Masih saya ingatkan, jangan, sebaiknya belajar invest gitu. Saya ini emas ini karena beberapa yang udah pro, mereka minta ini analisa, nanti mereka tentukan sendiri ya. Mereka juga udah ini orang-orang mature yang masing-masing mereka nentukan arah sendiri gitu. Dan kita buat for fun gitu. Saran saya masih tetap invest, kalian tunggu koin setiap ada buangan ya cicil gitu. Tapi yang udah pasti market masih tidak aman dengan beberapa hal yang terjadi ya kan. Ekonomi masih sangat stagnan gitu. Ada yang minta bahas ETF gimana. ETF masih ini yang digembar-gembor, ETF untuk Bitcoin saya rasa tahun depan gitu ya. Yang sekarang agak dibahas kemarin itu kan ETF Ethereum yang Fidelity terbitkan tesis dia. Jadi mereka ini
research, terus keluarkan tesis dia. Intinya juga kayaknya bagi jatah sih, kayaknya BlackRock ambil lebih ke fokus ke ETF Bitcoin, mungkin Fidelity ini mau lebih ambil mungkin bagi jatah lah, lu Bitcoin gua Ethereum lah, mungkin gitu. Jadi dia keluarkan tesis, mungkin akan ngajuin, Fidelity akan ngajuin mungkin Ethereum ETF. Tapi sebelum itu, tahun kemarin itu dari ARK Invest, itu mereka udah ajukan spot ETF untuk Ethereum, tapi udah sempat ditolak sama si Gensler, ditunda lagi. Ya kemungkinan ada yang bilang, kemungkinan duluan keluar ETF Ethereum daripada Bitcoin. Ya bisa aja, namanya prediksi, analisa, nggak ada yang tahu gitu ya. Tapi semua itu mungkin tahun depan lah saya rasa, dengan proses-proses sekarang gini itu. Dan SEC juga banyak hadapi sidang juga, banyak hal gitu ya. Dia sendiri kan SEC waktu ketemu Kongres minta dana tambahan operasional gitu ya. Ya dia sendiri juga di dalam udah ada saling cakar juga SEC, makanya kelihatan cuma ditutupi. Lawyer dia mengundurkan diri gitu kan. Yang kita lihat aja nanti gimana kelanjutannya gitu ya. Jadi itu aja pembahasan hari ini di malam Jumat ya. Lemeskan ototmu seperti biasa. Malah santailah. Kalau kripto saya hari ini masih ini, karena saya masih ada swing AVAX, berharap dia naik. Kemarin saya ada ambil dikit BNB di 214 something waktu itu, karena saya pikir ya dia ada kompetisi trading ya. Biasanya sebelumnya kalau dia ada gitu biasanya agak naik sih, tapi yang nggak tahu lah, BNB sendiri lagi banyak masalah juga ya. Mudah-mudahan lah bisa naik dikit ya, siapa tahu, who knows, bisa cuan dikit ya kan. Yang lain ya, lihat posisi hari ini malam Jumat, besok Jumat volume kecil gitu tuh ya. Kalau mau trading gitu, apalagi scalp, agak resiko gitu ya. Ya santai dulu lah, nggak terlalu dipaksakan, cari momentum. Andai kata ada momentum di situ, ambil kesempatan. Oke, itu aja masukan dari saya. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.